Untuk KPR rumah subsidi sebetulnya di tahun-tahun sebelumnya juga sama, sudah diberlakukan seperti itu. Bahkan ada beberapa teman-teman saya yang mempunyai fasilitas kredit rumah bersubsidi itu. Tentunya bagi teman-teman yang mungkin masih belum mempunyai rumah yang pendapatannya itu UMR dan catatan memiliki fasilitas masih sedang memiliki kredit macet ataupun pinjaman yang belum lunas, bahkan pinjaman yang macet seperti itu, kabar ini mungkin kurang menggembirakan. Kenapa? Karena adapun program ini selama teman-teman yang mempunyai kredit macet ya tidak akan bisa untuk mendapatkan fasilitas KPR rumah bersubsidi ini. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Merespon terhadap kebijakan ataupun yang sudah disahkan sama Presiden tentang kabar baik, yaitu Presiden sudah mensahkan KPR rumah bersubsidi di tahun 2025 ini sebanyak 26.000 unit rumah yang diperuntukkan untuk masyarakat yang mempunyai pendapatan mungkin minimal UMR ataupun di bawahnya seperti itu. Nah, sebetulnya kabar ini merupakan kabar yang sangat baik tentunya bagi teman-teman atau bahkan bagi yang masih belum mempunyai rumah, yang kemudian sekarang ada program KPR rumah bersubsidi yang dimana menurut saya itu lebih difokuskan lagi. Artinya untuk KPR rumah subsidi sebetulnya di tahun-tahun sebelumnya juga sama, sudah diberlakukan seperti itu. Bahkan ada beberapa teman-teman saya yang mempunyai fasilitas kredit rumah bersubsidi itu. Kurang lebih kalau teman saya sendiri itu di sekitar di 2015 di Malang seperti itu. Dan juga ada beberapa teman yang juga proses di 2020 juga ada. Artinya terkait dengan KPR rumah subsidi itu sebetulnya sudah lama, bukan cuma di tahun 2025 ini. Namun gencar melalui Menteri Perumahan Rakyat yang kemudian kemarin Presiden Prabowo mensahkan secara simbolik di 26.000 rumah yang kemudian diserah terimakan kepada yang sudah memenuhi syarat. Tentunya bagi teman-teman yang mungkin masih belum mempunyai rumah yang pendapatannya itu UMR dan catatan memiliki fasilitas ataupun masih sedang memiliki kredit macet ataupun pinjaman yang belum lunas, bahkan pinjaman yang macet seperti itu, kabar ini mungkin kurang menggembirakan. Kenapa? Karena adapun program ini maksud mau digencar pun program ini selama teman-teman yang mempunyai kredit macet ya tidak akan bisa untuk mendapatkan fasilitas KPR rumah bersubsidi ini, meskipun klasifikasi sementara mungkin sudah masuk, katakanlah memang belum punya rumah dan secara pendapatan memang masih masuk di syarat untuk KPR bersubsidi dan juga terkait dengan apapun lah kecuali fasilitas kredit macetnya mempunyai seperti itu. Nah, hal ini menjadi informasi yang mungkin kurang menggembirakan bagi masyarakat khususnya yang saat ini mengalami kredit macet. Mungkin termasuk saya yang sebetulnya jika kita tidak mempunyai kredit macet seperti itu yang kemudian sekarang KPR rumah subsidi itu diintenskan ataupun mungkin secara kapasitas ataupun berapa unit rumahnya itu lebih ditambah lagi karena tujuan dari Prabowo melalui kementeriannya yaitu programnya
3 juta rumah. Catat ataupun komen kalau ada kekeliruan data seperti itu. Nah, apa yang kemudian bisa kita tangkap, bisa kita terjemahkan dari informasi yang sebagian bagi mereka yang mendapatkan ataupun yang memang masih belum mendapatkan tapi tidak mempunyai kredit macet kan bakalan juga mendapatkan seperti itu. Merupakan kabar yang sangat bahagia ya, kabar yang baik karena bakal ada kesempatan untuk kalian untuk mendapatkan rumah dengan bunga murah karena disubsidi oleh pemerintah. Namun untuk teman-teman yang mengalami kredit macet, yang jelas bakalan kesusahan seperti itu. Kenapa? Karena KPR rumah bersubsidi meskipun itu adalah programnya pemerintah, namun kaedah-kaedah perbankan yang dimana itu bagaimana kemudian calon nasabah ini layak diasisi oleh perbankan, yaitu dengan syarat ya salah satunya bukan cuma pendapatannya yang mungkin sudah masuk seperti itu, tapi lebih pada ke riwayat pinjaman sebelumnya. Jika teman-teman memiliki riwayat pinjaman yang kurang bagus, bahkan macet seperti itu, kesempatan untuk memiliki KPR rumah bersubsidi itu tidak akan bisa ataupun tidak akan tercapai seperti itu. Nah, saya juga coba meng-apply ataupun nyari karena kan di Malang juga ada beberapa properti yang dimana juga ada unit subsidinya seperti itu, di mana DP yang sangat terjangkau sebetulnya, tapi lagi-lagi karena kita kendala kredit macet maka ya sudah menyelah. Artinya cita-cita untuk kemudian bisa punya rumah cepat hari ini itu sepertinya harus dipending dulu. Maka dari itu teman-teman yang mempunyai, yang senasib mungkin dengan saya yang memiliki kredit macet dan masih belum mempunyai rumah, ya yang bisa kita lakukan sekarang saat ini adalah kita harus memperbaiki kredit macet tersebut. Entah itu pelunasan atau dicicil kembali, intinya diselesaikan. Baru kemudian kita memikirkan lagi nantinya kesempatan apa setelah kita tidak mempunyai hutang di perbankan. Karena meskipun KPR rumah ini merupakan program dari pemerintah, lagi-lagi persyaratannya itu ya bukan semuanya masyarakat miskin dikasih, dan ataupun semua masyarakat yang mungkin penghasilannya masuk seperti itu dikasih, ya enggak, tetap mematuhi kaedah-kaedah persyaratan di perbankan. Karena lagi-lagi terkait dengan KPR bersubsidi ini yang menjalankan ada banyak perbankan dan rata-rata adalah perbankan himbara ataupun bank BUMN. Saya contohkan itu BTN, itu yang memang spesialis terkait dengan KPR, yang kemudian juga ada perwakilan dari Mandiri juga memproses dari KPR bersubsidi ini, juga BRI dan BSI seperti itu, dan juga BNI. Nah, teman-teman tidak sendirian yang sedang mengalami kredit macet. Tentunya jangan pesimis seperti itu dan tetap optimis dengan apa yang dikerjakan sekarang. Jangan kemudian kita mentitik beratkan kita harus punya rumah saat ini. Saat ini kita harus memfokuskan gimana caranya kita bangkit, kita bisa melunasi hutang dan menyelesaikan riwayat pinjaman yang kemudian kita sudah tinggalkan yang sudah lama seperti itu. Meskipun ini bukan solusi konkret terhadap teman-teman yang ingin punya rumah, dan minimal podcast ini apa yang saya sampaikan menjadi teman seperjuangan yang senasib untuk kemudian kita bisa bangkit lagi, sehingga kalau pekerjaan kita lancar, yang alhamdulillah mungkin bisa menabung kembali, bahkan bisa mengangsur
melunasi kembali hutang-hutang yang karena bukan sengaja kita tinggalkan, karena memang keadaan yang memang tidak memihak seperti itu, entah itu faktor mengalami kredit macet karena usaha bangkrut dan mungkin di PHK seperti itu. Kalian tidak sendirian, tetap optimis dan fokus terhadap apa yang kemudian bisa menjadi pendapatan teman-teman saat ini. Jadi untuk KPR itu jangan dipikirkan terlalu dini ataupun dipikirkan sekarang. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus fokus dengan apa yang kita kerjakan saat ini yang mendapatkan income seperti itu. Sekian video kali ini, mudah-mudahan menjadi teman bagi teman-teman sekalian yang senasib, seperjuangan yang mengalami kredit macet, khususnya di BRI seperti itu. Saya juga mempunyai kredit macet di itu, ya mudah-mudahan kita bisa bangkit lagi. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.